berakhirnya pertemanan kita. Lu ngomong berakhirnya pertemanan kita tapi lu senyum. Kita akan membahas tentang lebaynya Jahat Alfi dengan drama-dramanya banget. pada satu saat ya, drama-drama pertemanannya sama seseorang yang dianggap teman ya. Yang ternyata gak anggap dia sebagai teman. Dan Ya by the way, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ngapain gue jawab? Gue Ardi Gue Alfi. dan Siapa kita? dan welcome to our podcast Deep Yeah. Talk with Introverts. Oke. Jadi kali ini kita mau bahas tentang friendship. Iya kan? Kenapa lu? Kayak Tentang kita tuh bahas bukan tentang friendship, the breakup. iya tapi belum selesai dong gue. Makanya lu dengerin. Okay. The friendship that eventually will end. Oh, Enak. aduh gue males banget. Oke. Lo yang request ini ya. Iya. Gue mengiyakan aja. Oke, jadi aku cerita ya teman-teman. Aku punya masalah Dan semoga dari dramanya Alfi ini ada pelajaran yang bisa diambil. drama tuh pelajaran. Gue malu sih sebenarnya cerita. Jadi teman-teman, Pertama mungkin gini, apa? karakter gue sama Alfi tuh Beda banget. beda banget. Mungkin kayak 180 degrees. Coba lu deskripsikan gua deskripsiin lu. Males Alfi ya lu. gimana ya? Ya gitu. Gua ya. pokoknya Ardi tuh tipe teman yang kalau ngomong tuh pedes tapi ya benar gitu loh. Alfi tuh tipe yang lebay. Enggak. Gue tuh apresiatif, baik. Dina itu kan lebay kan? As you can hear it yourself, guys. Lihat Ardi. Dan lihat Sangat- Alfi, mungkin ya kalian bisa ini sendiri ya, menyimpulkan lah dari describe-nya dia barusan. Rekaman kita kok gini-gini nggak apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Sampai di mana tadi kita? Ya lu mau cerita. Oh iya. Malu gua. Mampus. Oke, jadi aku punya teman di masa lalu. Oh, sebut saja. Sebut saja Ardi. Jeez. Nggak, jadi gini. BTW teman-teman, Ardi tuh sepupu aku ya. Jadi kita udah kenal dari dulu dan orang Yes. paling dekat di hidup aku ya salah satunya Ardi. Ya, waktu itu cuma Ardi sih waktu itu ya. Jadi ya aku tuh tipe orang yang dari dulu menghabiskan waktu sendiri. I don't really have friends. Ya aku punya teman tapi aku nggak punya teman yang aku bisa cerita dan tanya pendapat aku. Aku tuh selalu jadi teman yang mendengar orang dan memberi saran di hidup mereka. And it was okay for you back then. Which one? Yang gak punya temen. Yeah, it was okay, but I was lonely. Oh. Tapi it's not that intense loneliness ya. Terus datanglah Ardi. Enggak sih Ardi, aku udah tahu Ardi Main dari karakter dulu. banget loh Kagak. gua yang datang. Kagak Ardi, iya lu yang dateng. Gue kan dulu bodo amat. Lu tiap datang ke rumah ya gue. dalam ini gue juga kayak di kehidupan gue ya lo yang datang mengacaukan kehidupan gue. Oke, intinya ya, pokoknya di satu masa kita tuh sefrekuensi. Ada Nah, gitu. Ya, ada, Yes. kita ada gitu kan. Tapi Terus- dulu tuh gue nggak deket sama lo Alfi, ya kan? Ya Allah jahat banget. Dulu sebelum- maksudnya sebelum awal-awal. sefrekuensi. Iya, lebay kan guys? Ya pokoknya gitu. Nggak, ya cuman kita kalau datang cuma bahas stuff yang Adalah. yang receh lah gitu Ya, loh receh. maksudnya. Hobi gitu-gitu doang Ardi kayak. sering ke rumah gue. Ya nggak sering ya. Kalau Nggak gue sering. lagi pulang kampung, maksudnya jengukin nenek gue karena Alfi tinggalnya deket sama nenek gue kan. Jadi kalau gue ke rumah nenek gue, otomatis deket gangnya Alfi, jadi ya terpaksa gue harus main. Terus Alfi tuh dulu tipe yang nggak mau diajak main gitu loh. Dia tipe yang lonely sih, kayak Oh, orang yang kasihan. withdraw. Kalau misalnya kan Kasihan. kalau teman-teman mungkin ada yang udah pernah baca buku gue tentang loneliness. Orang-orang yang merasa lonely itu biasanya withdraw. Dia merasa kayak gue nggak penting. Toh kalau misalnya mereka butuh gue, mereka yang akan cari gue gitu. Dan Alfi tuh kayak gitu, kayak yang withdraw. Kita ngumpul gitu, dia nggak ikut. Dia pengennya kayak diminta banget. Ayo dong, Alfi, Enggak, dong. bukan gitu. Gue emang malas aja ngumpul sama lu waktu itu. Najis, Jahat lihat banget, sombongnya. Iya, lu duluan yang jahat. Enggak, gue nggak bilang gue jahat sih. Gue akuin dulu. Yes. Gue bodo amat sama Yes. lu. Tapi kita bahas ketika kita udah sefrekuensi. Oke. Jadi satu masa kita sefrekuensi, kita kan nyambung banget gitu loh. Jadi kita tiap hari tuh ada aja yang diomongin. Ya bagi lo kayaknya. Ya Allah jahat. Nah terus ya pokoknya akrab. Maksudnya kita gak ada masalah sampai suatu ketika. Kayak gini lah kayak I was your first close friend ya nggak Yeah, sih? I was. And you were- you're old enough, kayak lu udah dewasa gitu. Yeah. Sedangkan gue
gue punya banyak, bukan punya banyak ya, gue punya beberapa temen yang close to me. Paham nggak? Jadi it's not new. Kalau lu ke Iya. gue, it's It was new. It's a new, new feeling for you. Iya, Kayak oh gila, ternyata punya temen tuh. seseru ini Yes. loh. Temen yang lu bisa ajak hangout kemana. Yes. Dan lu bisa talk about anything. Karena gitu lu kan. sefrekuensi. Itu Yes. masalahnya. Dulu kita gak sefrekuensi, makanya kita gak nyambung. Terus ya kita punya pemahaman yang sama, kita nyambung. Dan terus mulailah masalah. Pokoknya intinya adalah gini, singkat cerita ya, gue merasa kehilangan Ardi, lebay banget, najis. Yes. Nah tapi gue bisa merasakan tuh lu gak sama kayak yang dulu. There's a reason behind that. I know. And you have to agree Lu mau with gue that. sebut apa enggak? Nggak, tapi lu kok kayak mengancam gua sih. Enggak sih, gue Ini podcast ini ngikutin. benar-benar berakhirnya pertemanan kita. Ini seru sih podcastnya kayaknya, insyaallah. Enggak, gue ngikutin flow lu. Lu mau kemana nih? Kalau lu jatuhin gue jatuhin. Nah tunggu, lu change. I didn't say, gue nggak bilang perubahan buruk, enggak. Tapi lu nggak sama. Ya perubahan Ardi salah satunya adalah diakibatkan karena kelebayannya aku gitu loh. Yes. Karena aku tuh kesepian. Thank you. Ya, I'm fair Ardi. Go ahead. Karena Running aku out of kesepian, time. jadi aku tuh aku merasa Ardi tuh bertanggung jawab atas ketidaksepian di hidup aku. Jadi Ardi, lu tahu gue kesepian kan, lu udah gue ceritain kan masalah hidup gue, Yes. lu harusnya bantu gue dong. Ya, Dulu dia aku dulu mikirnya kayak mikirnya gitu. gitu. Nah Ardi jadi ya otomatis lah, kalau ada temen yang gitu ke kita, kita pasti risih kan, dan itu yang Ardi Yes. rasain pas waktu itu. Lebih ke gini, gue tuh tipe yang gue tahu tempat gitu loh. Pada saat itu gue tahu apa yang lo butuhkan, Alfi. Dan gue biasanya gitu ke teman-teman gue. I know what they need, walaupun mereka ngerasa itu harsh atau mereka nggak sadar mereka butuh itu, but they need it. Waktu itu yang lo butuhin adalah boundaries. Dan gue akhirnya ngasih itu ke lo, kayak lu nggak bisa bergantung sama gue, kan nggak enak ya digantungin orang gitu. Lo nggak bisa sebergantung itu sama gue. Iya, paham. I will be your friend gitu loh. Kalau misalnya lo butuh something dan gue bisa bantu, I will gitu. Tapi bukan berarti kayak yang gue rasain pada saat itu adalah lu maunya lu memiliki gue 100%. Iya, kayak Like gini I'm loh, only I for you. expect Ih, males banget. Kayak gini loh, I expect you apa ya, to be there always iya, kan. iya itu masalahnya gitu. Aku selalu berekspektasi Ardi tuh selalu ada ketika aku butuh. Tipe-tipe yang mungkin Lu nggak usah kasih tahu contoh-contoh yang bikin gue malu loh ya. ya terus gimana dong? Ya pokoknya intinya Ya gue udah. selalu berekspektasi Ardi tuh ada di saat gue butuh. Tapi kan dalam kehidupan kita ya udah deh, nggak usah jujur dalam kehidupan kamu ini bukan kamu yang denger ini ya. Kalau lu itu Ardi, kamu tuh kamu. Kamu kan pernah kan di posisi kayak lagi butuh temen yang harusnya tahu keadaan kamu tapi dia nggak ada. Nah itu yang terjadi di Ardi. Jadi kayak aku tuh ingat banget, aku jadi kesusahan reach out si Ardi, itu susah banget. Tapi dia ada. Yes. Tapi kayak dia membuat boundaries Yes. yang you need itu to learn baru from juga, that. Kalau itu baru juga ya, buat betul gua. sih. Dan gue boleh bilang Good. sesuatu nggak? Ini will make you look bad. But I'm bad, tapi gue juga buruk di situ. Kita sama-sama. What is it? Jangan, nggak usah ya. Ya terserah lu. Nggak, gue You make a fire, gue juga. you burn the house. Nggak. Lebih kayak gini sih. Kayak sekarang ya, kalau dilihat sekarang ya, kayak gue bersyukur atas apa yang lu lakukan. I disagree. Tapi But- sekarang gue bersyukur itu yang terjadi. Yes. Karena soalnya teman-teman Lu bisa aku- bayangin nggak kalau misalnya gue Iya, paham. mengiyakan apa Semua yang lo kayak lu mau? selalu Yes, ada di that's kehidupan right. gua, kayak lu Lu selalu- bakal jadi apa? Nah itu teman-teman poinnya. Jadi aku merasa kehilangan Ardi karena dia tidak seperti yang aku tahu di awal pertemanan. Kayak dia membatas. Gue punya quotes bagus. Apa tuh? Dia Tapi in English nggak apa-apa ya. Oke, nanti gue yang translate-nya. We know that most of the time, the greatest lessons lie in our greatest pain. Itu dari buku yang gue pinjemin ke lo. Itu artinya kita tahu pelajaran terbesar itu ada di sakit hati terbesar kita. Yes. Itu bukan sakit hati terbesar gue sih. Ya tapi it's Nggak, one of. It's one of. Kayak gila ya, gue dikhianati temen gue, itu yang gue rasain Lebay dulu. banget sumpah. Gua- Padahal back then ya gue biasa aja. Gue Iya, gua nggak paham. yang memusuhi lo Ya, gitu. lu nggak memusuhi gue, Kayak we still work together back then. tapi itu udah nggak enak.
Gue ingat Ya. banget omongan kita kalau seru tuh cuma di podcast. Selain podcast kita tuh gue nggak ada very omongan. professional back then, kayak Iya. it's boundaries, Alfi. Iya, You kayak- need one. Kayak lu apa ya? Kayak lu selalu bilang gua tuh, kita kayak mau berantem nih, gue kayak berantem nih. Kayak lu bilang ke gua, lu tuh harus chill, Alfi. Tapi Yes. menurut gua, lu juga harus chill sama cara lu. Tapi siapa tuh? Terus Siapa sih? Hah? Oh. Oke, sorry guys, ada yang mau masuk di kamarnya Ardi yang udah dikunci. Ponakannya si Ardi. Oke. Lupakan pas lagi seru-serunya. Lu kan selalu bilang ke gua chill. Tapi menurut gua lu juga harusnya chill. gue chill back then. Cara lu nggak terlalu chill. enggak. Tapi ya udah. Gua tuh gila ini kayak podcast drama. Gak, tapi gua bersyukur itu semua yang terjadi, Ardi. See? Karena kalau enggak, mungkin gua nggak akan fokus berteman sama diri gue sendiri. Gue nggak bakal fokus sama mimpi-mimpi yang gue berusaha. Karena gue tahu that's wrong. Which one? Ya lo yang terlalu ke gue gitu loh. Iya, kayak gue terlalu butuh banget keberadaan lo. Nggak cuma ke gue sih. Mungkin kalau ke orang lain pun gue bakal Iya. tetap Iya, kayak, iya, Pak. "Ih, lu apaan sih? Jijik banget," kayak gitu sih. Iya, jadi kayak Terus apa yang Ya udah. bisa lo pelajari dari itu? Semenjak itu gue sih memutuskan untuk Iya, kayak maksud gue, kok lu sekarang bisa chiller, kata more siapa? chill. Enggak. Wow. Enggak. Jadi guys, karena semenjak hubungan yang nggak enak sama Ardi, aku menarik diri. Waktu itu kita juga akhirnya terpisah jarak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gue bersyukur loh. Gue juga. Dulu jujur dulu gue tuh ini loh. Ya. Kadang tuh kita butuh jarak, paham Iya. gak sih? Like apa sih, rutinitas, bukan rutinitas ya, apa ya? Hal yang terlalu sering itu menghilangkan rasa. Paham gak lu? Everything. Kita Iya. sering enak-enakan, maka enak Bakal itu- jadi nggak ada rasa. yes, bakal jadi standar baru gitu Iya, loh. iya. Kayak keberadaan lo back then itu tuh Mahal. nggak bukan. Ketika kan kita akhirnya terpisah jarak dan yang gue rasakan tuh sedih. Sebenarnya kayak ya nggak ada teman lagi, ngerasa kayak gitu lagi gitu loh. Terus lu Oke. jadi lu tuh susah di reach out gitu loh, Ardi. Lu tuh ada jual mahalnya lah. Ya gue Dan masih, Hah? gue juga soalnya ya nggak bisa diceritain sih. Lanjut dah, udah. Maksudnya nggak bisa diceritain apa? Kenapa Iya. lu jual mahalnya ke Bukan gua? kenapa gue jual, ya I need to make that boundaries gitu loh. I know. Tapi menurut lu bisa menurut gua lu bisa lebih chill aja. Itu yang gua Nggak. nggak terima Iya. sampai enggak udah gua bersyukur Nggak, atas semua yang selesai terjadi. nih. Iya. Kita berantem nih. Oke, Gak sampai sih, mana biasa sih? aja tuh, lihat dia tuh sering lebay gitu. Bagi Nggak, gue ini nggak. biasa aja. Ya gua juga biasa aja. Rap. Kadang elunya yang Enggak. merasa lo yang gua lebih- serang enggak. gila. Kita Gue berantem yakin beneran ini. teman-teman yang dengerin ini juga bisa tahu Ketawa-ketawa kayak kali. si Alfi lebay gitu. Enggak. Oke, intinya gini. Aku kan menarik diri dari enggak menarik diri sih, lebih kayak gua nggak mau terlalu Ya ngurusin. sok main karakter kan, kayak Ya udah. biar gue dicari. Enggak, let me heal myself. Ya, enggak sih. Dulu sempat Astaga. mikir, gue inget banget dulu ada quote kayak gini. Coba lo mau tahu siapa yang peduli sama lo, iya. coba lo nggak usah chat siapa. Dan nggak ada yang ngechat lo. Nggak ada yang ngechat termasuk lo. Terus jujur ya sedih kayak, ternyata gue I'm on my own gitu loh, gue nggak punya siapa. Terus Tapi maksudnya quote-quote kayak gitu tuh, you cannot make it iya, as- itu salah. Ya, I itu know. nggak valid Iya, itu gitu emang loh. nggak valid. Gue juga tahu itu nggak Ya valid. emang orang lagi nggak ada keperluan sama lo, ngapain ngechat lo? Nah, terus itu yang gue mikir, kok selalu harus ada sesuatu sih untuk berteman sama seseorang. Ya iyalah, kayak maksud gue gini loh. Nah, Gue ya itu. menatap Alfi dengan sinis. Ya udah. Terus Kayak kalimat bodoh macam apa itu? ya intinya gini, gue kan jadi menarik diri kan. Dan jujur, keberadaan lo pada saat itu tuh membuat gue merasa punya teman. Tapi gue juga sadar sekarang, keberadaan lo tuh juga lumayan mengacaukan gue. Mengacaukan bukan karena elunya juga ya, karena guanya. Yes, you and your feelings. Ya, me and my stuff, my feelings, my expectation, Yes. my everything. Gue bersyukur sih kita sempat terpisah jarak. Jadi
aku jadi punya waktu buat diri aku sendiri. Dan pertama tuh kayak bingung harus ngapain, merasa kesepian banget kan. Tapi yang aku lakukan adalah ingat lagi what makes me, apa yang buat gua tuh gua. Dulu kayak gue inget banget, gue tuh orang yang mengejar mimpi banget gitu loh. Gue tuh orang yang ceria banget gitu loh. Gue yang datang ke rumah orang, nggak datang ke rumah orang sih, datang ke rumah yang orang, ya pokoknya gue yang reach out orang and make it fun. Gue tuh orang yang seperti itu, dan gue kangen diri gue yang itu gitu loh. Lo inget gak pertanyaan gue dulu ke lo? Apa? Yang kayak, Alfi, kalau lu misalnya kalau lu misalnya jadi maksudnya lu mau nggak berteman sama orang yang kayak lo? Dulu kan gue jawab enggak kan. Yes. Gue ingat kita di mall waktu itu. Yes. Terus sekarang gue jawab, gue mau berteman sama diri gue. Why? Melebihi berteman sama lu. Why? Dulu gue mau banget berteman sama lu daripada gue. Sekarang Why? gue lebih mau berteman Oke, sama fine, kita sekarang nggak usah berteman. Pertemanan kita berakhir di sini. Dan podcast ini berakhir sampai gue stopin ya. Belum lah, Jangan. jangan. Apa biar seru. Enggak. Ya, iyalah. Butuh penjelasan dulu apa makna podcast ini. Lo curhat, males banget. Iya, gue curhat mulu Makanya apa ini? Ya. Lu mau bawa kemana ini? deh. Ya pesan. Ya kayak tadi. Akhirnya kenapa lu bisa mau berteman dengan diri lu sendiri sekarang? Pertama, gue melepas ekspektasi gitu loh. Oke. Kayak lu ada, emang itu gue tidak menginvalidasi keberadaan lu membuat gue senang. Tapi gue juga mau memvalidasi bahwa keberadaan gue juga cukup gitu loh. Tapi gue Oke. juga mengingat kayak keberadaan Allah tuh lebih cukup daripada lo. Yes. Pertolongan yang gue butuh dari lo itu bisa gue dapatkan dari Allah, nggak butuh lo gitu loh. Kayak jadi Yes. kalau lu nggak ada, fine, Allah bisa bantu gue dengan cara yang gue nggak sangka-sangka. Yes. Allah mungkin mempertemukan gue dengan orang yang sesuai untuk bantu gue dalam that kind of thing. Dan itu jauh lebih baik. Gue pokoknya sekarang yakin pokoknya pilihan Allah selalu lebih baik. Dan gue juga berdoa kepada Allah kayak, ya Allah, hamba memohon kasih sayang dari engkau, karena kasih sayang dari engkau itu jauh lebih baik daripada kasih sayang manusia dimanapun. Gue pokoknya berusaha merasa cukup dengan Allah, Dan dari situ lu bisa berteman sama diri dengan sendiri. diri sendiri, Tapi ya nggak berteman selesai di dengan situ. kesendirian lo. Iya, tapi ya gue ada yang gue lakukan. Loneliness is your best friend. Yes. Tapi ada yang gue lakukan juga di selain berdoa itu. Gue nulis jurnal. Jadi gue ngajak diri gue ngomong. Lu gak ngajak gue ngomong, fine. Gue yang Lo ngajak ngomong diri sendiri, ngomong. Iya, gue kayak ngomong sendiri. ODGJ. Enggak lah. Gue ngajak diri gue ngomong. Gue ngajak diri sendiri. Gue ngomong lewat jurnal. Kayak gue Yes. tanya, Alfi, lu tuh sebenarnya pengen jadi apa Sebenarnya hal-hal sih? kayak gitu lu jadi lebih bisa menerima diri lu and be fine with Yes. you gitu loh. Dan gue merasa diri gue Dan ya lo lebih asik gitu loh. Sekarang kan? Yes, Dibandingkan gue yang dulu kan? yes, setelah perjalanan-perjalanan yang lo ceritakan tadi ya, yang sangat membosankan itu. sorry bosan. Bosan di post Enggak sih, enggak apa-apa. Serunya pas we're fighting. Apa namanya? Ada perubahan di situ. Lu lebih bisa menerima diri lu sendiri. Lu nggak sesensitif dulu, ya nggak sih? Yang Iya. Karena gue udah gak butuh lo. on the right amount of time. Gak cuma ke gua gitu loh. Siapapun. Ke siapapun. Jadi kayak Jahat banget ya. Yes, lu lebih asik, lebih chill, walaupun masih kadang ada beberapa hal yang that kind of trait yang masih muncul gitu loh. Ya udah, it's me being a human. Yes, Gue gak dan gue juga sempurna. gak akan mengasuh perasaan lo yang salah itu. Iya, dan gue juga gak pernah meminta ya itu udah lagi santai dong. loh. Ya ngapain lu? Jadi gitu sih. Iya, jadi kayak gue melepas ekspektasi. Gue mencari aktivitas yang gue bisa have fun sama diri gue sendiri. Meskipun lo gak ada, gue bisa tetap have fun Yes. nanti. Tapi, ini gue boleh bilang ini gak sih? Apaan? Kan dulu gue merasa kecewa atas boundaries yang lu. Yes. Ini menurut gue lu terlalu kaku waktu sekarang, waktu itu ya. Tapi ya, what you did was necessary, Ardi. Yes, thank you. Nah, gue sangat pleasing lo ya di sini. Enggak, gue biasa Enggak, aja, itu gue gak enggak. terplease at all. Jadi gue lupa kan sampai di mana, Ardi. Tadi gue bilang apa terakhir? Lu boleh bilang ini gak gitu doang. Ya gue bilang silakan. Apa ya? Ya gak tahu. Memprom buku lo. Kagak. Giliran yang penting lupa. Ya pokoknya intinya gitu sih. Berusaha melepas ekspektasi. Cara berusaha melepas ekspektasi gimana? Berusaha berdoa kepada Allah, minta rasa cukup. Dengan bisa berdoa kepada Allah, merasa cukup sama diri sendiri. Terus cara mengisi. Karena ya sebenarnya pada akhirnya semua akan meninggalkan kita, ya gak sih? Yes. Your friends. Oh ya, gue inget your sekarang. staff, your family even. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita untuk bisa sendiri.
Karena Dan sebenarnya itu akan susah gitu loh. Jadi kita butuh Allah sebenarnya iya, yang tidak, yang sifatnya tidak mungkin sama dengan manusia, yes, tidak mungkin sama dengan things gitu loh. Allah kekal. Allah tidak meninggalkan kita iya, yang berusaha mendekatkan diri gitu loh. Jadi ya kita pada akhirnya akan sendirian, tapi ketika kita punya toolsnya, we know how to, kita punya suatu perasaan lonely itu kan masalah you are connect with someone gitu or something sebenarnya. Jadi ketika lo bisa connect to your God, Allah gitu, you won't feel that much of a loneliness iya, gitu loh. karena it covers Yeah, it covers everything all. and everyone. Yes. Dan kan judul podcast ini pertemanan kita berakhir. Mm-mm. Jujur gue merasa our friendship ended back then. Gue udah ngerasa kayak gitu ya. Ya gue mikir oh it's not gonna be the same anymore. Gue and sih nggak stuff. pernah mikir-mikir kayak gitu sih. Ya udah ini gua. Ya gue Itu lo merasa lebay, kayak langsung ekstrim Nggak, ya, soalnya this is over. Kalau gue masih hidup ya, bakal kayak ketemu lagi lah. perpindahan jarak. Ardi yang susah di reach out, Ardi yang jual Udah mahal. biasa aja guys. Gue tuh takut ya Lanjut. Ya pokoknya aku mengira pertemanan kita berakhir. Tapi siapa sangka setelah aku berbaikan sama diri aku sendiri, setelah aku berteman sama diri aku sendiri, our friendship is getting stronger than ever. Ya, Najis jis. ya. Itu Tapi lu merasakan it's more fun. it's more fun ya, tapi ya betul. Tapi gue tuh bukan orang yang melabeli. Iya, Ardi tuh bukan tipe kalian. Gue bukan yang melabeli kayak lo adalah teman dekat gue, yang ini teman, yang ini teman biasa, yang ini deket banget, enggak. Gue Apa kayak tadi lu bilang lu punya beberapa friends that I feel close to, itu label. Enggak, tapi ya sorry. maksudnya Iya paham. it's a Ardi tuh- situation, bukan. Ardi, sorry. Gue boleh bilang satu lagi nggak? Cara gue berdamai dengan ini Ya udah, semua apaan? ini nih. Gue berusaha memahami lo kayak Ardi tuh bukan tipe yang melabeli teman, sahabat. Gue Yes. berusaha memahami teman gue gitu Yes. loh. Standar gue sama standar dia beda and Yes, it's fine. betul. Sama kayak lo melihat cara gue peduli dan cara lo peduli Beda. itu beda. Mungkin lo ngiranya itu kayak it's harsh for you. Tapi Tapi, itu itu cara sebenarnya bentuk pedulinya pedulian gue. Yes, gue masih ngurusin lo gitu loh. Lu ngurusin gue. Ya dengan cara make boundaries. Kalau gue bodoh So amat baik. sih gue. Nah, dia tuh males, bukan dia ngurusin. Nggak, sorry Ardi. Jangan Enggak marah, gue Ardi. maafin. Terus enggak biasa, tuh lebay banget. Kalau gue biasa aja. Ya, nah itu guys, that kind of Jadi- fear itu masih ada sebenarnya. Ya it's you. Ya udah, Terus ya udah kayak Gue gitu. jadi kayak takut Gue lupa kehilangan. deh mau apa ya. ngomong gue mau apa bilang ya ini tadi juga terakhir. sih, kayak validate your feeling juga. Kayak kita yang kesepian nih, butuh teman kita memvalidasi perasaan kita. Gue tuh dulu butuh lo validasi perasaan gue. Yes, and Dan you lo will nggak not- pernah, yes. ya lo nggak pernah ngasih itu. Dan gue bersyukur juga sih, alhamdulillah. Yes. Tapi kita butuh tetap memvalidasi perasaan itu. Mungkin kan gue kalau ngerasain sedih atau apa, lu pasti bilang apaan sih ini, kan gitu kan. Ya lebih ke tidak memvalidasi lah perasaan Yes. itu. Nah, lebih kayak gini loh Alfi. Gue tahu lo. iya udah. Tapi what you did was necessary ya. Yes. Lu jangan marah ya, gue bilang udah. Enggak biasa aja. Nah, Lebay. apa nih? Jadi aku yang memvalidasi perasaan aku. Kayak misal gue kecewa atas cara lu bikin boundaries. Gue nggak bisa bilang gue nggak kecewa pada saat itu ya. Gue kan kecewa dengan cara itu. Gue terkejut gitu loh dengan cara itu. Lebay. Enggak. Nah ini dia tidak memvalidasi perasaan gue. Ya udah. Tapi aku yang memvalidasi perasaan ini gitu loh. Kayak ini buat aku Kesian. kecewa. Ya nggak apa-apa. Pokoknya Yes. aku curhat sama Allah. Ya Allah, hamba kecewa karena ini. Cerita aja sama Allah. Dan aku selalu mikir kayak Allah tuh nggak mungkin tidak memvalidasi perasaan kita. Tapi ya kita butuh introspeksi tetap ya. Is Yes. this right? Is this wrong? Aku akhirnya mengintrospeksi juga perasaan aku ketika aku berusaha memvalidasi perasaan gue. Ya Allah, hamba kecewa karena begini. Aku mikir lagi, apakah yang terjadi itu baik buat aku atau memang buruk buat aku? Oke, mungkin secara perasaan buruk, tapi secara kehidupan In kedepannya general. it's the better. So ya, percaya takdir Allah, kayak terima, banyak melakukan hal-hal fun buat diri sendiri. Yes. Dan lu sotoy pada saat itu. Iya. Ngiranya yang terbaik buat kita tuh ya sesuai skenario lo gitu loh. Iya. Padahal ya enggak juga. Heeh. Ya kira kita lebih punya healthy relationship kan. Walaupun enggak yang kayak
lo mau gitu, males banget. Enggak, gue nggak ada mau apa-apa sekarang. Wow. Masya Allah, alhamdulillah. Kayak gue punya mimpi-mimpi yang gue mau kejar. Oh my god, gue terharu Ardi. Ini nangis. Najis. Sorry ya guys, kita kalau bilang najis itu bukan najis apa ya, bahasanya Ardi nih, gue ketularan. Kalian kalau cek di KBBI, najis itu artinya ya jijik. Iya, bukan, Salah satu artinya ya, Iya, bukan bukan najis jijik. dalam ilmu fikih. iya. Ya ada juga arti itu, tapi ya satu kata tuh bisa banyak makna. Ya kayak mungkin gue merasa nggak punya teman, but I have my dreams. Gue punya diri gue gitu loh, yang mau berjuang akan sesuatu. Dan yang paling penting, gue punya Allah, and it's enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.